Halo Sobat Pengayuman, kembali lagi bersama saya dalam acara Keradakan Karanganyar dalam sepekan di episode 24. Selama sepekan terakhir, Lapas Karanganyar telah melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya perwakilan Lapas Karanganyar mengikuti kegiatan supervisi RKAKL Pagu Indikatif Satuan Kinerja Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Cilacap. Supervisi ini bertujuan untuk mengevaluasi data-data rencana anggaran tahun 2025 dan memastikan penyusunan anggaran dilakukan dengan tepat dan akurat sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Perwakilan Lapas Karanganyar mengikuti kegiatan Zoom penguatan teknis pemasyarakatan bidang pengamanan dengan fokus pada penanganan oleh tempat kejadian perkara di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, lembaga pembinaan khusus anak-anak. Kegiatan diselenggarakan oleh Direktorat Pengamanan dan Intelijen ini bertujuan meningkatkan kemampuan para petugas di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan lembaga pembinaan khusus anak dalam menangani berbagai insiden di lingkungan pemasyarakatan. Di berita selanjutnya, petugas Lapas Karanganyar turut serta dalam rapat koordinasi penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Tujuan utama rapat ini adalah untuk membahas dan mengkoordinasikan strategis pengamanan yang efektif terhadap narapidana resiko tinggi, termasuk mereka yang terkait dengan tindakan terorisme. Kepala Rutan Kota Mbagu beserta jajaran menyelenggarakan kunjungan kerja yang penting ke Lapas Karanganyar. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara kedua lembaga, bertukar pengalaman, dan belajar dari praktik terbaik yang telah dilakukan oleh Lapas Karanganyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Supriyadi, Kepala Rutan Kelas 2B Kota Mbagu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, pada hari ini memberikan pesan dan kesan Lapas Kelas 2A Karanganyar. Tentunya saya sangat bangga sekali karena Lapas Karanganyar ini merupakan satu ikon di Indonesia, lapas yang sudah modern, standar Eropa, semua serba IT. Tentunya dalam hal ini saya juga mengucapkan dan mendukung sekali program Lapas Kelas 2A Karanganyar untuk menuju wilayah bebas dari korupsi, BPK dan BPPM. Terima kasih. Selanjutnya, PT Solusi Bangun Indonesia bersama dengan PT Manda, PT Harapan, PT Trisaka, PT Samdul, PT Restu Agung Naruko, dan beberapa PT lainnya melaksanakan kegiatan Aan Wijizing untuk mendukung penyelenggaraan ganti rugi bentuk berupa barang tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di 5 lokasi Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar. Kegiatan Aan Wijizing di Lapas Karanganyar menghadirkan para perwakilan dari calon vendor untuk memberikan penjelasan detail mengikuti prosedur lelang, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan proyek yang akan dilakukan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto, didampingi seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Nusa Kambangan beserta Taruna Poltekip Angkatan 55 lakukan olahraga bersama. Kegiatan dimulai dengan jalan sehat dengan start dari Lapas Batu sampai Pelabuhan Penyeberangan Sodong. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan senam bersama yang dipimpin oleh Kalapas Besi. Apel pagi Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan di Aula Chandra Nawasena, Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan. Dalam apel yang dihadiri oleh Kalapas, pejabat struktural, staf, regu pengamanan, serta Taruna Poltekip Angkatan 55 dan PPNPN, beliau memberikan pengarahan dan penguatan yang mendalam kepada seluruh jajaran lapas. Belasan narapidana terorisme beresiko tinggi telah dipindahkan ke Lapas Karanganyar yang dilakukan dengan pengamanan ketat dari berbagai pihak. Pemindahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan keamanan masyarakat dan pengelolaan yang kuat terhadap narapidana terorisme. Setiap langkah dalam proses ini diawasi secara ketat untuk meminimalkan resiko dan memastikan keamanan selama proses pemindahan.
Lapas Kelas 2A Karanganyar menerima kunjungan kegiatan supervisi kerjasama dalam negeri yang diselenggarakan oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, kami dari Biro Humas Hukum dan Kerjasama, dari Pokja Kerjasama Dalam Negeri, kami datang ke Lapas Karanganyar ini untuk memperkenalkan juga MOU, nota kesepahaman yang sudah ditandatangani Bapak Menteri, ada beberapa, dan juga kami melakukan monitoring evaluasi terkait dengan kerjasama yang sudah dilakukan di beberapa UPT di Nusa Kambangan. Salah satunya adalah di Lapas Karanganyar ini. Jadi kami juga sudah melihat implementasi, dan mungkin juga nanti ada tujuan-tujuan yang benefit untuk Lapas Karanganyar seperti apa jika bekerja sama dengan instansi lain. Terima kasih, dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Lapas Karanganyar atas kunjungan ini. Terima kasih. Menutup di minggu ini, Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi pencepatan pensertifikatan barang milik negara berupa tanah di Pulau Nusa Kambangan. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan di Aula Wismasari Lapas Batu Nusa Kambangan dan dihadiri oleh Kepala Biro BMN Kemenkumham, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis se-Nusa Kambangan, perwakilan masing-masing UPT, serta perwakilan dari instansi terkait. Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa proses pensertifikatan BMN yang berupa tanah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam FGD.